Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, jadi semoga video ini tayang di hari Senin ya, sesuai dengan baju putihnya, memulai sesuatu yang baru. Tapi cerita mengenai Manchester United karena international break sih jadi agak jarang, tapi pertandingan gitu ya. Tapi justru malah jadi banyak topik yang bisa dibahas gitu. Jadi gue pengen bahas mengenai ini, sebenarnya sih udah banyak juga beredar lah ya, mengenai podcastnya Benny McCarthy, yang dimana ya sebetulnya hampir sama lah dengan apa yang dikatakan oleh Steve McLaren yang pernah gue kasih tahu juga, pernah gue bahas juga mengenai Erik ten Hag. Steve McLaren juga bilang bahwa Erik ten Hag itu pelatih yang mempunyai taktik yang banyak, sampai-sampai Casemiro aja bingung gitu ya. Bahkan Casemiro itu amazed gitu, surprise bahwa dia jadi lebih banyak kenal berbagai macam taktik dibandingkan waktu dia di Real Madrid. Begitu juga Benny McCarthy berkata hampir serupa lah, bahwa ya walaupun ada dia bilang Ten Hag itu kurang ekspresif katanya, tapi dia tipe yang memang bener-bener emang ya banyak taktiknya gitu loh. Ide-ide taktiknya tuh banyak gitu. Dan dia memuji bahwa Ten Hag ini orang yang bisa bekerja sampai jam 3-4 pagi, terus jam 2 pagi dia bisa nelfon tim analisa video, terus kemudian dia perkaya lagi, memperjelas lagi taktiknya apa aja. Sampai dia bilang bahwa ya dedikasi Ten Hag tuh bisa dicerain sama istrinya gitu loh. Ya itu bahaya juga tuh. Cuman gini, sama dia juga bilang bahwa ya kalau latihan bagus, tapi kalau giliran di lapangan wajur gitu. Tapi ada satu terakhir nih ya, kalimat yang menurut gue sih ya Benny McCarthy ini yang mau gue bahas, ya menyentil lah istilahnya, bahwa dia bilang saat ini mereka, mungkin Ineos ya maksudnya ya, nggak punya pilihan, ada pilihan lain yang levelnya se-Ten Hag gitu loh. Kalaupun lo mau mengganti pelatih, mau nggak Guardiola pindah sisi dari Man City jadi Man United? Bahasa sederhana dan kasarnya nih, ya lo kalau mau ganti pelatih, ganti dengan level yang lebih tinggi lah gitu ya. Ya menurut Benny McCarthy sih, ya menurut gue juga, kalau pelatih di atas levelnya Ten Hag, kalau dia menurut Benny McCarthy Pep Guardiola. Tapi kalau menurut gue sih satu lagi ya Jurgen Klopp ya. Cuma kan Jurgen Klopp baru aja nerima posisi baru sebagai grup ya, masuk dalam grupnya Red Bull, dan agak sulit juga kalau dari Liverpool ke Manchester United gitu ya. Kalau dari Liverpool ke Chelsea kayak Benitez sih mungkin masih bisa diterima, tapi kalau ke Manchester United ya kayaknya tuh perang batin sih di Jurgen Klopp, dan mustahil lah. Ya gue sih, menurut gue ini satu pernyataan yang logis dan sistematis ya. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa sederhananya dalam kehidupan gitu ya, lo kalau mau cari pacar baru gitu, pasangan baru gitu, setidaknya lebih bagus dong daripada mantan lo. Nah kayak begitu gitu loh ya. Ini menurut gue logis gitu. Kenapa? Karena di saat banyak isu, wah pelatih ini pelatih itu, untuk apa kalau misalnya levelnya pun juga masih sama atau bisa jadi di bawahnya Ten Hag. Ya semua orang bisa aja berteori, berpendapat bahwa wah si Alonso ini skemanya bagus, cara dia menaikkan Leverkusen dari yang tadinya terselamatkan dari zona degradasi, tahun depannya bisa jadi oke. Tapi secara level kepelatihan, ini kita level ngomongin prestasi loh ya, dan prestasi lamanya melatih itu bisa jadi satu bagian.
Udah konsisten belum nih Leverkusen di musim kedua ini? Peringkat 6 loh sekarang dia. Peringkat 5, sorry. Bisa nggak dia konsisten untuk membawa lagi dia juara Bundesliga? Atau setidaknya bersaing lah jadi title contender. Kayak kalau Klopp kan waktu di Dortmund tuh konsisten tuh, ya kan? Terus ada yang bilang Ruben Amorim. Wah, karena Ruben Amorim dengan gayanya yang menyerang, wah, langsung teori-teori orang kan. Di Sporting Lisbon, oke. Satu, dia di Liga Portugal. Kedua, dia di Sporting Lisbon konsisten nggak sampai saat ini. Dia datang sekitar 3-4 tahun yang lalu, dia baru juara tuh 2 kali kalau nggak salah. Udah selevel Ten Hag nggak? Menurutku sih belum ya. Bahkan, terakhir ada yang ini, pasti juga pelatih Dortmund tuh, si Edin Terzic. Kan dia bisa bawa Dortmund ke final. Oke, iya, tapi sekarang dia posisi mana? Konsisten nggak? Posisi 7 loh. Nah, apakah dengan penilaian lo saat ini levelnya lebih tinggi dari Ten Hag? Karena nggak ada menurut gua pelatih yang lebih tinggi dari Ten Hag saat ini levelnya ya Guardiola sama Jurgen Klopp. Tuchel pun menurut gua levelnya sama. Bayar lah. Menurut gue sih sama. Di Liga Jerman atau di Dortmund cuma di FB Pokal yang gue bilang ya. Piala Ciki lah kalau kata lo semua gitu. Gak tahu terpengaruh pikiran siapa gitu. Padahal itu kan sebenarnya piala domestik kan. Ya dia juara Liga di PSG. Lu jangan ngomong di PSG. Pochettino aja juara Liga di PSG. Ligue 1. Udah Emery juga juara. Di Bayern Munchen juga di Bayern Munchen mungkin lu nggak mengamati waktu itu saat itu ya, waktu dia masuk di tengah-tengah musim, nggak kayak waktu dia lawan Chelsea tuh mengenangani Chelsea itu langsung jadi juara champion, nggak juga di Munchen. Bahkan sebenarnya di musim pas dia pertama itu kan dia 6 bulan pertama kan, 6 bulan terakhir kan, setelah Julian Nagelsmann dipecat, itu sebenarnya dia nggak juara itu karena Dortmund aja yang harusnya bisa menang dengan tim papan bawah malah imbang. Udah ketinggalan dulu malah. Musim depannya gagal total dia. Peringkat 3 terburuk dalam sejarah Bayern Munchen selama hampir 15 tahun ya kalau nggak salah. Peringkat 3 lagi. Nggak dapat gelar apa-apa. Ya menurut gue sih Tuchel sendiri pun levelnya masih sama dengan Ten Hag gitu loh. Kemarin kan didengung-dengungkan kan. Ternyata Tuchelnya dengar kabar salah satu calon pelatih timnas Inggris. Ya kan udah gue bilang. Sekali lagi permainan agen dan media. Ternyata dia ngincernya pelatih timnas Inggris, cuma didengung-dengungin pelatih MU. Ya walaupun banyak yang nentang ya, karena katanya bukan orang asli Inggris ya. Sekarang tim pelatih orang Inggris siapa sih yang sukses, yang berhasil gitu, Inggris Raya lah gitu loh, hitungannya sama Skotlandia, Irlandia Utara, Wales segala macam kan nggak ada. Ternyata tujuan agen-agen dan media-media itu supaya si Tuchel ke timnas Inggris. Nah menurut gue sih logis sistematis apa yang dikatakan Benny McCarthy gitu ya. Gue no problem kalau memang ganti pelatih, ya kita ganti pelatih yang levelnya di atas lah. Jangan kemakan dengan media, dengan banyak orang, akun-akun yang ya bisa sih membuat suatu pandangan, bahasan yang bagus gitu ya. Ruben Amorim tuh stylenya begini. Wah, sehingga bisa memaksimalkan wingback, bisa memaksimal segala macam lah. Ya, diputar-putar segala skemanya. Tuchel akan main 3-5-2. Sejak kapan Manchester United berhasil dalam formasi 3-5-2 kecuali Ole lawan PSG ya. Jadi ini menurut gua sih menyentil banyak orang yang ya mungkin masih percaya juga sih. Itu gue bilang kalau emang bener-bener berpikir logis dan sistematis lu tersentil seharusnya. Ya kalau lu mau ganti pelatih,
gantilah yang naik level lah gitu loh. Lu mau ganti pasangan lo naik level dong gantinya gitu. Jodoh lu gitu. Pasangan lo, pacar lo gitu. Kayak kasar kan begitu. Jadi United Identity selalu bilang bahwa ya kita sih selalu backup ya manajer. Ben McCarthy juga menjelaskan betapa bagaimana citra dirinya si Ten Hag. Kita positif aja sih ya, positif aja. Ben McCarthy bilang benar gitu loh. Ya, selalu positif lah. Dengan level etos kerjanya Ten Hag, dedikasinya dia, ya menurut gue nih orang sih whatever hasilnya ini kan seperti dia bilang kan, dia aja nggak tahu di latihan tuh kayaknya bagus banget, kayaknya semua tim bisa kita kalahin. Nah kembali lagi yang selalu diulang-ulang tuh masalah mentalitasnya itu yang mungkin jadi kunci. Ya menurut gue ya keep support lah. Ya orang sih bisa ngelawak, hahaha. Iyalah biar Ten Hag bisa ngelawak. Lu nggak usah pikirin. Dulu juga mereka sama Moyes kita diketawain gitu. Iyalah biar Moyes bisa ngebadut. Iyalah biar Ole bisa ngelawak. Ujung-ujungnya apa? Lu nyesel kan ngeliat Ole nggak jadi ngelatih. Pada pengen balik. Jadi nggak usah terpengaruh dengan yang itu. Akun-akun yang makin bikin cerita-cerita ngaco udah diemin aja. Suruh teman-teman lo kalau yang misalnya sering gampang terpengaruh, yang mendingan lo lihat channel-channel atau akun-akun yang bener-bener berpikiran logis sistematis deh. Banyak kok. Ada kok beberapa akun-akun yang kayak gitu. Oke? Jadi sampai di situ aja bahasan kali ini. Nanti tunggu lagi bahasan berikutnya di channel United Identity. Yang ingat, tetap selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.